Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tadi sedikit terpotong ya apa yang dikatakan oleh Mas Adi Praitno kalau PDIP gabung, siapa lagi kemudian akan beroposisi? Oposisi ya salam wassalam. Bagaimana tanggapannya, Bang Daniel? Iya, yang jelas tadi seperti dijelaskan juga terkait dengan sikap PDI Perjuangan yang juga dijelaskan Bang Andreas tadi, kita memang secara formal tidak mengenal struktur oposisi atau koalisi dalam sistem politik kita. Yang ada adalah bekerja sama, tapi apakah bekerja sama itu kemudian dimaknai di dalam atau di luar pemerintahan, itu adalah hal yang berbeda. Prinsipnya adalah sebenarnya dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati, saya sering menyebutkan ini adalah upaya membangun mutual understanding. Mutual understanding itu maknanya adalah ke depan tantangan-tantangan global itu tidak mudah. Rumah Indonesia ini itu harus dijaga dengan kekompakan dan kerukunan seluruh anggota keluarga di dalam rumah Indonesia ini. Kenapa? Karena ada tantangan yang tidak mudah yang menjadi ancaman dari luar, misalnya terkait dengan dinamika global atau geopolitik dan geostrategis yang tidak menentu. Nah, upaya membangun kesadaran itu yang sedang dan terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena tantangan ke depan itu tidak mudah dan kita butuh kekompakan dan kerukunan di dalam negeri. Nah, terkait sikap politik, pilihan politik, tentu itu hal yang berbeda. Tentu kita menghormati misalnya bila nanti PDIP berada di luar pemerintahan atau bersama di dalam pemerintahan, dan itu yang pasti tidak mengurangi proses check and balances kita misalnya di parlemen maupun di luar parlemen. Kelompok masyarakat sipil dan sebagainya memiliki ruang yang sangat luas untuk melakukan tugas-tugas sebagai pressure group. Kira-kira begitu, Caca. Mas Adi Prai, saya nggak kebayang ya apakah benar nanti semuanya akan tidak ada yang berkoalisi. Ibaratnya kalau di parlemen nanti dengan kabinetnya semua partai politik masuk, seluruhnya kabinet ini pro kepada pemerintah. Ibaratnya goyang poco-poco, ini semua selaras semua ini, bukan yang lebih baik atau seperti apa? Ya, saya kira memang kekuasaan politik itu harus dikontrol, Caca, karena pasti ada saja kebijakan politik yang tidak pro dengan rakyat. Pasti ada saja kebijakan-kebijakan yang menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat. Karenanya oposisi di parlemen menjadi penting karena anggota dewan itu adalah supremasi yang kemudian diberikan oleh pemilih, oleh rakyat untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini menjadi perjuangan yang ada di bawah ya. Kalau kemudian 100% kekuatan politik di parlemen bergabung dengan pemerintah, ini yang saya sebutkan bahwa kebijakan apapun nantinya, sekalipun dia itu menimbulkan kekisruhan dan tidak pro dengan rakyat, pasti akan disahkan. Tak ada ceritanya di mana partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah, dia melawan kekuasaan politik. Contoh, ketika ada kenaikan BBM, tak satu pun di antara mereka yang menolak. Ketika ada undang-undang yang misalnya terkait dengan revisi undang-undang KPK, undang-undang ITE, tentang KUHP, terkait dengan cipta kerja, semuanya sami'na wa ta'na, tegak lurus. Nggak ada yang kemudian berani memberikan perlawanan politik. Artinya apa? Posisi politik per hari ini itu menentukan sikap politik. Kalau dia menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, nggak mungkin melawan secara terbuka kebijakan politik pemerintah. Apa yang dilakukan PKS dan Demokrat beberapa waktu yang lalu, karena berada di luar. Seringkali berseberangan dengan pemerintah. Tapi ketika PKS mulai akrab dengan Prabowo, kemudian ketika Demokrat juga mendapatkan kekuasaan politik, sikap kritisnya hilang. Ini yang saya kira bahwa betul oposisi tidak ada, dan oposisi juga tidak harus diformalkan. Yang paling penting adalah tak ada ceritanya kalau semua partai politik menjadi kekuasaan, dia akan melawan kebijakan politik pemerintah. Udah itu aja judulnya. Bang Andreas, betul tuh kalau nanti bertemu kemudian dapat jatah kursi menteri, tidak akan kritis lagi, tunduk dengan pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP? Semua yang dikatakan oleh Mas Adi itu pernah kami lewati dalam perjalanan politik di Republik ini gitu. Jadi ya kita tidak bicara soal oposisi atau memaksakan bicara dengan menggunakan
oposisi dan koalisi, tapi kita bicarakan sekarang ini bagaimana pertemuan, kalaupun pertemuan itu adalah pertemuan yang penting, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Daniel tadi gitu, bahwa bagaimana ya dua tokoh yang mempunyai legitimasi politik yang kuat ini bertemu untuk melihat persoalan-persoalan dan tantangan kebangsaan ini. Saya kira berbeda, artinya pertemuan antara katakanlah tokoh-tokoh politik lain datang bertemu dengan Pak Prabowo, orang langsung mengasosiasikan dengan kursi di kabinet. Saya kira itu tidak terjadi pada Ibu Mega gitu. Karena bukan karakter dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang melihat kekuasaan itu sebagai kekuasaan dalam arti kursi pemerintahan, kekuasaan itu sebagai target dan tujuan dalam berpolitik gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu makna yang jauh lebih penting ketimbang kita melihat kursi-kursi di kabinet. Dan saya kira pertemuan itu lebih mengartikan itu ketimbang kita mengartikan dengan cara berpikir yang sederhana bahwa itu artinya adalah kursi di kabinet gitu. Oke, kalau Bang Daniel boleh ditanggapi, sebenarnya keinginan untuk mengajak ini apakah memang benar karena tipe dari Pak Prabowo ingin tidak mau ada musuh dalam pemerintahannya, ataukah jangan-jangan tidak mau ada kritik dalam pemerintahannya? Semua harus sejalan. Bagaimana Bang Daniel? Prinsip pemerintahan Pak Prabowo adalah prinsip kolaboratif, Mbak Caca. Tapi prinsip kolaboratif itu bukan kemudian bermakna Pak Prabowo ingin menegasikan atau menghindari kritik. Kritik itu tetap harus hadir dan diberikan ruang yang seluas-luasnya tentu bisa datang dari partai politik yang berasal dari luar pemerintahan atau dari kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Dan prinsip kan sederhana sebenarnya. Bila di dalam pemerintahan tentu cara mengkritiknya berbisik gitu, dalam tanda kutip begitu, berbisik. Kalau kemudian di luar pemerintahan tentu berteriak, itu hal yang wajar saja. Jadi dinamika dialektika misalnya terkait dengan kritik apabila di dalam pemerintahan, maka prosesnya adalah dialektika, debat yang ada di forum-forum internal pemerintahan. Tapi kalau kemudian di luar pemerintahan, dialektika dan kritiknya itu terjadi di ruang publik yang terbuka. Itu kalau terkait dengan kritik apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kelompok sosial masyarakat atau masyarakat sipil tentu bisa melakukan kritik secara terbuka. Kampus dan sebagainya harus mendapat tempat untuk melakukan tekanan-tekanan terkait dengan kebijakan yang akan dilahirkan oleh pemerintahan Pak Prabowo nantinya.